Halo, balik lagi bersama kita di Lokokas bersama gue Kodev. Gua Belial. Halo, gua Kisin. Oke, ini melanjutkan podcast kita yang minggu kemarin itu temanya dari Heroes to Zeros. Ini lanjutannya part 2. Jadi supaya lebih seru aja kita tambahin sebelum dimulai. Cuma gue mau kasih jempol buat temen-temen yang ada komen di YouTube kita, Mr. Lu dan Innov Harrypus. Thank you yang udah komen, yang like. Ini ada Mr. Lu nanya kapan ada lagi yang baru, seru juga nontonnya. Oke nih, part 2-nya kita mulai ya guys. Thank you. Heroes. Oke. Thank you. Thank you. Oke. Jadi perlanjutannya terakhir kita membahas dari Heroes to Zeros itu. Nah, ini masalah 1,3 utang 1,3 T. Perusahaan kesayangan Belel utang 1,3 T. Terus tahu-tahu mau tutup. Gimana caranya tutup. Tuh? Nah, kalau gue boleh kasih pengalaman pribadi ya. Nah, kita ini nutup perusahaan nggak bisa segampang itu, guys. Nggak bisa sekali jebret langsung lu tiba-tiba tutup. Setahu gue ya, orang awam kayak gue, harus ada RUPS, benar nggak sih? Ya, rapat umum pemegang saham. Saham. Betul. Ya dong, harus persetujuan pemegang saham. Betul. Kalau mau nutup perusahaan. Tapi kalau pemegang sahamnya orang dalam, maksudnya orang dalam negara ya lain cerita ya. Iya. Beda cerita. Intinya ya bisa dalam semalam tutup ya, karena balik lagi sih apa ya? Ya bisa seenaknya juga sebenarnya. Cuma kan gue nggak tahu nih. Jauh-jauh lah, makanya ini gue mau bahas sedikit nih guys. Jadi kalau misalnya lu selain lu mesti RUPS itu rapat umum pemegang saham itu, lu mesti bayar obligasi pajaknya coy. Lu utang kan juga ada pajak. Ada 1,3 T. Ada dong. Anggap aja lu 10%, 15%-nya berapa duit tuh? Dia mesti bayar ke negara. Gak mungkin dia bisa tutup segampang itu, makanya dewa banget. Kalau menurut gue Bel, perusahaan kesayangan lu ini. Gue mau sih jadi bosnya itu. Iya. Gede ya berarti ya pengeluarannya pada saat menutup juga ya. Pasti, karena dia kan mesti, makanya kita berbagi inspirasi nih. Jadi kalau misalnya lu mau nutup, lu pasti diperiksa dulu sama pajak. Karena kan lu harus tutup namanya NPWP lu itu, PKP. Itu lu pasti diperiksa dulu sama Dirjen Pajak. Diperiksa juga pasti keuangannya emang apakah benar memang udah apa ya istilahnya udah benar-benar nggak ada modalnya atau nggak ada duitnya atau apa ya. Setahu gue sih begitu, memang prosesnya nggak makanya nggak audit mudah eksternal. Audit eksternal tuh kan harganya mahal gitu loh buat ngeberesin keuangan. Gila, makanya gampang banget utang 1,3 T mau hilang aja. Mantep sih. Gue juga pengen kayak gitu, guys. Mau, gue juga mau. Iya sih. Terus ditambah lagi yang gue tahu ya kalau dari segi SDM ya, itu kan ada lagi namanya harus membayarkan pesangon kepada karyawan-karyawannya tuh. Benar banget. Masalah pesangon, gue juga agak pesimis sih zaman sekarang, serius. Bisa lah, susah lah kita untuk kayak gitu. Ibarat ntar dia tinggal ngomong, perusahaan udah gak ada duit, mau bayar pesangon pakai apa lu? Biasanya jual aset. Kalau nggak ada asetnya gimana? Terus kalau misalnya masalah pesangon nih, sorry gue potong, kalau masalah pesangon, biasanya ya, yang selama gue tahu, selama gue kerja di dunia pekerjaan, mostly yang gue dengar, biasanya dibanding perusahaan kasih pesangon, dibilang ke karyawannya mendingan lu mengundurkan diri, bikin surat biar perusahaan nggak kasih pesangon. Biasanya ya, gua nggak tahu. Wah, kalau itu sih bisa didemo sama serikat kerja, itu nggak bisa bos. Itu berarti kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Iya. Iya. Gitu. Ya kompleks lah, lumayan kompleks gitu. Nggak dikasih pesangon tapi dikasih paklaring sebagai balasannya. Ganti, ya. Iya. Betul. Ya, intinya sih kagak mungkin tuh perusahaan dari perusahaan yang sampai punya utang 1,3 T itu omset setahunnya berapa coy, gila. Dia masih obligasi ke pajak berapa duit itu. Kalau main dikasih tutup aja sih, wah
Aduh. Ngeri banget sih. Ngeri. Gak kebayang gue Indonesia jadi apa nantinya kalau dikasih segampang gitu. Gila, gue tinggal utang aja banyak-banyak ke bank. Ibaratnya. Benar. Kasih namanya dengan atas nama jaminan apa kayak gitu. Puter-puter aja. Ini gue ada pertanyaan nih ngomongin utang ke bank ya. Apa tuh? Kalau misalnya kita minjem uang 4 triliun ke bank, terus kita beli banknya, kita nggak perlu bayar dong. Kan tergantung gini. Tergantung nih banknya bank apa nih. Kalau bank swasta, tapi kan itu kalau bank swasta yang setahu gue pengawasan di bawah, gue sebut merek sih, bukan sebut merek sih. Iya, enggak, pinter juga nih pikiran si Belal. Kita pinjam aja yuk, pakai gitu ke pinjol gitu. Iya kan? Terus lo beli perusahaannya. Nggak usah 400.000 aja susah di-approve. Gile, kalau gue pinjam pakai pinjol gitu mantep tuh kayaknya tuh. Udah gue beli aja sekalian sama debt collectornya dah. Iya makanya gue kepikir tiba-tiba barusan spontan. Wah, gue pinjam uang ke bank Pate. Biasanya kan bank swasta diawasi lagi sama bank utamanya pemerintah kita di Indonesia. Iya benar. Bukan coy juga. Begitu lo masuk, lo ngomong, bos mau pinjam Pate, dia paling cuma liatin lo sampai. Iya, pikiran orang awam lah itulah. Jangan diikutin ya guys ya. Ingat, minjem itu tidak baik. Ingat guys, jangan minjem di ojol ya. Walau 400.000 aja susah. Pinjol kakak, bukan ojol. Ojol. Ojol Pak. Pinjol. Bang, pinjem duit bang. Gue bisa ditabrak gua sama abang gue. Abang ojol. Aduh, iya, tapi lucu juga ya. Terus gimana tuh jadi Bel? Lanjutan lo akhirnya sekarang nih. Iya, nasib lo gimana nih? Nasib lo internet gimana jadinya? Akhirnya gua ditawarin nih sama marketing, tiba-tiba ada aja yang menghubungi gua. Kak, mau pasang nggak dengan paket begini, dengan paket begitu. Akhirnya gua ngambil yang menurut gua paling bonafit lah. Paling murah sih sebenarnya. Oh, gue udah feeling, waduh ambil yang paling mahal jadi enterprise nih. Nah, gue ambil harga itu sekitar 888.000 plus PPN ya jadi 900 sekian lah ya harganya ya. Tapi selama setahun 20 Mbps. Tuh balik lagi kan lu bayar, sorry gue potong. Lu mesti bayar lagi setahun. Bener, ini gue akuin gue bego banget. Ini kan yang terakhir kita bahas di part pertama nih. Nah ini dia, gue mau cerita nih. Dengan iming-iming seperti itu, akhirnya gue ngecek sana sini kan. Asli websitenya nggak jelas. Gue coba hubungin ke customer service-nya juga nggak diangkat, dialihin sama robot. Tapi gue nekat guys, ya udahlah, gue coba aja pasang terus janjian. Waktunya itu adalah hari ini nih, tanggal 2 dipasang pemasangan internetnya. Oke. Nah, yang lucunya hari ini juga, sorry sebelumnya orangnya udah bilang, Kak nanti teknisinya datang ya. Akhirnya gue janjian untuk pasang jam 2 sore, siang jam 2 siang. Hari ini? Hari ini, oke. Udah dong. Gue tidur kemarin malam, pagi-pagi gue ngeliat ada WA dari marketingnya, Kak jangan lupa kakak harus membayarkan dulu sejumlah sekian. Ya itu 900 sekian. Ya. Baru invoice-nya sudah dikirimkan ke email kakak. Gue bingung. Pas gue ngeliat jam berapa sih dia ngirimin WA-nya? Jam 1 subuh guys, jam 00.58. Gile. Itu ngaco banget men. Salah, pegawai teladan. Iya ya, lemur ya. Punya dua persepsi. Yang pertama nih orang niat banget sampai jam segini masih bisa ngabarin customer. Sumpah gue jadi dia, gue kayak kagak mau sih ngelayanin sampai subuh-subuh begitu. Yang kedua, persepsi gue yang kedua adalah ini kayaknya perusahaan bodong atau gue lagi kena scam nih, penipuan gitu. Karena nggak wajar jamnya. Nggak wajar jamnya. Dan tiba-tiba di WA itu disebutkan gue harus bayar dulu baru nanti teknisinya datang.
Scam banget kan itu kan. Oke. Scam banget kan. Sekali lagi gue ngecek lagi tuh websitenya. Terus gue coba hubungin lagi, tetap nggak bisa. Terus karena sibuknya gue di kantor, sumpah ini bego banget, nggak sengaja. Gue sebenarnya cuma mau ngecek, dia kan kasih namanya virtual code ya untuk bayar. Yang biasanya kayak virtual oke. Iya. Nah, gue sebenarnya iseng cuma mau ngelihat nama PT-nya. Bener nggak nih? Gue ngelihat dong, nama PT-nya beda dengan nama PT yang internet yang gue tawarkan ini. Wah, 100% scam. 100% ini. Kepencetlah oke sama gue. Bayar tuh 900. Gak usah lo ngomong kalau kayak gitu. Gue kesel loh, gue dengerinnya udah serius nih. Iya makanya dia kepencet oke lagi. Aduh. Gue tetep bayar guys. Tapi di satu sisi ya, luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Apa tuh? Walaupun gue gak berdoa, tapi gue takut kan. Ya jadi gue cuman doa dalam hati doang, ngomong doang. Tuhan semoga gue gak dibohongin nih kali ini nih. Jam 2 yang dimana mestinya teknisinya udah datang. Teknisinya bener belum datang dong guys. Padahal gue udah izin setengah hari di kantor gue. Jadi gue tadi pulang jam 12. Iya, buat teknisinya datang ke sini kan. Jam 2 belum datang. Gue tunggu dengan sabar, jam 3 belum datang. Terus gue coba telepon marketingnya kan. 4 kali nggak diangkat. Bukan nggak diangkat, tapi telepon yang Anda tuju sedang sibuk. Anjing, gue ketipu guys. Harusnya itu yang ada di pikiran gue kan. Pada saat gue lagi ngomong gitu, tiba-tiba dia ngetok pintu. Pak, maaf mau pasang internet. Wah, ini luar biasa banget. Luar biasa banget. Good job. Pelayanannya sampah guys. Jelek banget. Ya, bobok sana bobok sini ya. Panik banget gue juga. Terus dia datang ngoprek-ngoprek tembok gue. Iya, bobok hancur sana sih. Bobok sini pasti. Iya. Tembok gue hancur. Tapi ya gue ngambil positifnya ya dalam kondisi kayak gini ya. Itu ya, bukan scam. Ya, itu bukan scam. 900.000 lo nggak angus-angus banget lah. Nggak angus, benar. Tapi tiba-tiba 2 bulan jalan hilang. Nah itu. Jadi tolong kalian jangan ada ngikutin kebodohan gue. Bego banget asli. Jangan diikutin guys. Gue juga nggak nyangka kenapa bisa keklik tuh tadi pada saat gue ngecek virtual numbernya itu loh. Mungkin karena kita posisi udah butuh banget. Terus sama ditambah lu udah pilihan. Lu sibuk atau segala macam ya, namanya otak kan bisa kadang miss ya. Yang tadinya orang jadi waspada, pastilah ada momen di mana lu jadi lalai gitu. Itu biasa. Padahal lu orangnya lalai yang sangat besar sih. Padahal gua taunya lu lebih hati-hati dari gua masalah penipuan. Orang penipu kok ditipu, gimana caranya? Hati guys. Ada tukang tipu. Hati-hati guys, Belial. Kalau misalnya tiba-tiba jamperin lu tadi, hati-hati aja. Tenang guys, gue cuman penipu hati. Bukan pinjol gelap ya, bukan pinjol gelap. Bukan pinjol gelap. Bukan, udah insaf pencuri ya, hati guys. Ya. Pencuri hati. Jadi apa yang kita bisa petik nih? Pertama, mungkin jangan suzon ya. Sebenarnya gimana ya? Serba salah kalau memang menurut gua. Ya itu apa ya? Karena mungkin udah nggak ada pilihan lain nih buat si Belial gitu. Karena kan posisinya kan di yang nggak mungkin akses untuk provider lain untuk masuk ke situ, ke tempat tinggalnya Belial ya, karena mungkin pilihannya nggak banyak. Ya mau nggak mau dicoba mungkin kayak gitu. Jadi mungkin yang mengalami kayak Belial ya mungkin nggak cuma dia doang gitu. Mungkin. Iya. Terus yang kedua yang bisa dipetik, tolong lebih teliti lah guys. Iya. Jangan sembarangan ngeklik handphone. Walaupun lagi ada panggilan, walaupun lagi ada apa, kalau penting lu jangan iseng-iseng, jangan nyoba-nyoba deh. Bodoh banget. Gua nggak kebayang kalau hari ini kehilangan 900. Buat gue itu gede banget sih. Yalah, gila lagi pandemi begini. Itu buat siapapun juga gede lah. Udah harga kayak bisa makan sebulan coy, segitu. Iya. Sayang banget kalau seandainya ketipu ya. Gue bersyukur enggak ya.
Cuman amit-amit. Ini pelajaran sih buat kalian guys. Penting banget. Apapun itu, apalagi yang brandnya atau provider yang nggak jelas, lebih hati-hati aja, lebih background checking ya. Iya, riset dulu lah. Riset, tanya sana sini, segala macem. Kalau memang kalian udah siap kena scam, gitu, beda lagi. Gitu. Jadi kita gimana nih? Jadi pinjem pate nggak ke pinjol? Oh iya. Pate ya, terus kita beli perusahaannya ya. Bener kan kita harus siap kena scam kita. Pengennya sih gitu. Ya dewa banget ya, orang mau di scam udah prepare. Gue hampir aja dari hero to hero loh hari ini. Iya. Padahal sebenarnya minggu kemarin baru ngebahas loh, kita jangan kalau bisa membayar sesuatu yang di muka. Tapi ya, balik lagi nggak ada pilihan. Gitu, nggak ada pilihan. Ya kalau nggak ada pilihan kayak gitu, benar-benar riset lebih baik lagi lah. Gue akuin riset gue kali ini sebenarnya gagal karena gue benar-benar menilai perusahaan itu scam banget. Karena bahkan ada 3 kontak personnya gue telepon nggak bisa. Terus marketingnya juga sulit banget dihubungin. Datangnya telat. Terus dia ngabarinnya jam 1 subuh. Woi. Nah itu sih parah sih, kalau menurut gua jam 1 pagi itu parah sih. Mungkin maksudnya dia di Zimbabwe kali kantornya atau gimana gitu. Jadi beda time. Time zone-nya beda. Iya. Positif ya. Udah nggak bisa berkata apa-apa, udah kejadian. Benar. Tapi untungnya komit ya. Itu dia, bersyukur. Walaupun pelayanannya jelek banget, gua tetap thank you banget deh. Tapi sekarang internetnya oke nggak tuh? Ini lagi gua pakai nih. Nah, ada gangguan kan? Kayaknya lancar. Malah kok terlihat lebih ganteng pakai internet ini, nggak tahu kenapa. Lo bikin dear diary, lo ping dulu setiap hari, RTO-nya berapa? Iya, RTO-nya takutnya konsisten. RTO-nya. Gue tadi habis speed test ya. Speed testnya itu gue kan pasang yang 20 Mbps. Dia dapat downloadnya 19,8 Mbps. Oh, bagus banget. Makanya. Jangan-jangan lo orang pertama yang dipakai nih. Berapa uploadnya? Enggak ya? Uploadnya 14,9 Mbps. Tinggi loh itu. Sih. Tinggi. Itu dia, gue penasaran. Lu emang nggak tanya-tanya tetangga lu gitu? Lu pakai dia juga nggak sih atau apa gitu? Iya. Lu buka di Google bintangnya 2 guys. Gue udah nanya ke tetangga gue, jelek banget. Jadi riset yang gue dapetin itu nggak ada nilai positifnya. Nggak ada ya? Nggak ada nilai positifnya. Tetangga gue nggak pakai banyak. Dan itu rata-rata ngeluh. Gamblingnya boleh lah. Gamblingnya boleh ya bro. Nah, sama gue dapat info dari teknisinya nih. Pak, tetangga saya banyak yang komplain nih masalah provider ini. Kenapa sih? Iya Pak, karena kadang-kadang ada yang kurang mengerti namanya internet juga. Mereka ternyata setelah pasang, pilih harga yang paling murah. Sama kayak gue, pasti pilih harga yang paling murah. Ya. Emang kenapa Mas kalau pasang yang paling murah? Nih saya juga lagi paling murah nih. Iya Mas, sekarang 20 Mbps itu udah paling murah. Setahun kemarin itu ada yang paket paling murah 5 Mbps. Nah terus ternyata udah 5 Mbps dipakai sama istrinya, yang misalnya yang pakai cowok ya, pokoknya dipakai sama istrinya cowok ya? Dipakai. Waduh, ngeri juga nih. Dipakai sama keluarga anaknya, lah, keluarga 3 orang. Yeah. Itu jadi 5 Mbps dibagi 3 lagi, ya udah 1,5. Makanya, terus belum lagi kayaknya gue yang gak yakin mereka dapatnya full 5 Mbps. Kalau mereka dapatnya 3 masing-masing 1 Mbps, ya wajar sih, ngeluh wajar gitu. Jadi zaman jadi sekarang kalau menurut gue kita mesti Mbps. lebih pintar dulu. Nggak dapat apa-apa kan? Nggak bisa, ngezoom aja ngedet. Mati itu. Makanya. Minimal jadi 10. Jadi mesti lebih wise lah setidaknya. Mau yang paling murah, tapi tahu diri juga. Makanya kalau mungkin pakai sendiri kayak buat
apa ya, zaman sekarang kan banyak yang WFH atau sosial media. Ya itu masih oke lah. Tapi kalau udah dibagi 3 lagi kayaknya berat sih. Berat. Apalagi kalau emaknya nonton India, bapaknya apa main game, anaknya drakor, nonton Korea, udah kelar nasib lu. Intinya you pay what you get lah guys. Intinya. Betul. Itu jadi jangan sembarangan komplain kalau kalian juga nggak bisa mengkalkulasi dengan benar nih, udah tepat belum paket yang diambil, itu sih. Itu penting guys. Kalau buat gue ya pribadi internet nih, kalau kita bicara soal internet sebenarnya bayar mahal nggak apa-apa. Speednya misalnya nggak usah hebat banget, yang gue cuma mau adalah stabilnya doang. Intinya itu. Iya betul. Stabil penting sih. Stabil gitu. Konsisten. Percuma, iya konsisten stabilnya bukan RTO-nya gitu. Itu doang sih. Gitu intinya gitu, karena ya gue sering ngalami provider yang gue pakai mau misalnya di handphone atau di rumahan itu terkadang lebih banyak nggak stabilnya gitu. Tapi untuk ini lancar gitu, untungnya ini lancar. Kadang-kadang di saat kita lagi benar-benar butuh, dihilang sinyalnya. Kayak tahu gue benar-benar urgent misalnya gitu. Kasarnya kita tinggal bukan di hutan atau di pinggiran, kita istilahnya lumayan di pusat kota loh, kota besar. Kita bicara kota besar, gue bukan bicara pinggiran gak macam. Mungkin kalau pinggiran masih wajar, mungkin belum nyampe misalnya koneksinya. Cuma ya kenapa kayak di dalam kota besar itu tidak dibuat lebih sempurna aja gitu untuk koneksinya. Nggak apa-apa, maksudnya nggak usah terlalu cepat tapi asal stabil aja. Itu ada itu yang mesti kita bahas juga, yang masalah mengenai heroes to zeros. Itu kena banget sama kita. Kenapa negara yang udah begini mau majunya lagi-lagi kejaga lagi masalah apa ya namanya? Bukan masalah internet, segala-galanya, infrastruktur segala-galanya lah. Maksudnya kalau internet kan technological architecture kan gitu. Jadi ya lu nggak usah jauh-jauh lah, bro. Kodev, Bel, lu lihat aja ke depan, lu lihat tiang listrik. Ini aja tiang listrik buat internet gua aja malah ngelintang. Kadang kalau ada mobil truk gede terus nyangkut. Kenapa nggak di dalam tanah gitu loh? Kita punya powernya. Heroes loh, negara ini heroes banget loh, duitnya gila loh. Iya, sebenarnya sekarang sebenarnya negara kita lagi proses pembangunan ya. Di bawah pemimpin yang benar-benar fight buat pembangunan kita di Indo sih, karena ya banyak wasting time puluhan tahun sebelumnya kalau menurut gua sih itu doang. Tapi balik lagi sih guys, ke masyarakatnya juga kita harus ngebantu. Ibarat kata ya contoh kayak tadi lah, pasang internet kuota paling kecil 5 Mbps terus dibagi 3 lagi, dimana belum tentu dapat 5 Mbps, itu kan ya gimana ya, apa ya, kasarnya tahu diri lah guys. Artinya ya sebenarnya kalau kita mau ngakalinnya selain dari kitanya, terus misalnya dari edukasinya kurang sih intinya, pengedukasiannya mungkin. Iya, budayanya ya. Budayanya gitu. Contoh di sini siapa lah yang lihat kita, yang lagi nonton kita nih, yang nggak pernah buang sampah sembarangan. Gue yakin nggak ada. Itu hal paling simpel yang menurut gue patut diperhatikan juga. Terutama ke anak cucu kita nanti ya. Iya Pak. Jangan buang sampah sembarangan, nanti bisa banjir. Itu simpel banget kan. Iya. Tuh. Makanya kita juga harus bisa membantu pemerintah kita. Benar. Mulai dari hal yang simpel aja. Jadi jangan sampai kita jadi heroes to zeros ya. Iya. Kita udah Superboy nih. Kalau bisa jadi Superman kan lumayan. Jangan jadi dari Superboy ya, balik lagi jadi manusia biasa. Jangan kena kryptonite aja ya. Iya, lemes langsung. Jadi agar-agar. Sorry guys, potong nih di luar konteks. Gue dari tadi ngeliatin nih di wallpaper gue sebelah kanan ada kayak monitor gitu kan ya. Kalau zaman dulu kita ngomongnya TV lah ya kasarnya ya. Iya. Pencipta TV pertama kali siapa sih? Terus bukan itu pertanyaannya sebenarnya, bukan siapa pencipta TV. Dia udah ciptain TV nih. Dia nonton apaan ya? Gue bingung. Gue ngerti.
SpongeBob belum ada sih waktu itu. SpongeBob belum ada siaran kan? Belum. Stasiun TV juga belum ada loh. Zaman bapak gua sih Popeye udah ada. Nah, berarti ini kayak telur sama ayam nih. TV Mana dulu, apa kamera dulu? Nah, makanya kan? gue mikir-mikir nih. Tapi segala sesuatu itu setahu gua mohon dikoreksi juga nih. Kalau ada yang kalau gua salah tolong tulis di kolom komentar. Segala teknologi yang kita punya saat ini itu cikal bakalnya tadinya itu militer. Jadi mungkin tadinya benar. Juanda dari buat satelit kebutuhan dari militer. Gitu. Iya, kebutuhan militer yang akhirnya dijadikan untuk domestik, penggunaan domestik. Disederhanakan untuk penggunaan domestik ya. Nah, tapi yang ciptain gue nggak tahu siapa. Gue udah googling dulu. Ini gue langsung nyari di Google nih barusan nih. Penemu televisi pertama kali di dunia. Kalau telepon sih gue tahu. Graham Bell. Iya, ini John Logie Baird atau Philo Farnsworth. Siapa? Itu tahun 1927. Nah, terus di bawahnya 11 Mei 1939 pemancar televisi pertama kali di dunia. Berarti mereka berapa lama menonton TV dong udah diciptain? Kalau menurut gue sih mungkin simpelnya begini. Jadi walaupun udah dibuat TV, tapi kan belum ada pemancar. Mungkin saat itu di layar lebar kayak layar tancap, tau nggak yang bikin film. Jadi bukan bentuk TV cuma layar. Iya. Gitu ya. Bioskop. Jadi belum ada TV, cuma adanya bioskop, teater. Di Indo sih belum masuk, tahun segitu belum masuk. Ada. Masih hitam putih juga pasti kan itu. Kita lagi dijajah coy masih. 1939 masih dijajah coy. Masih dijajah, belum merdeka. Itu juga ya kadang-kadang ya. Iya, gila. Makanya bicara teknologi terkadang gue pesimisnya begini sih. Sekarang kan lagi gembar-gembor udah mulai ke 5G. Yeah. Gue nggak butuh 5G deh. Yang penting 4G tapi stabil aja. Udah itu aja kemauan gue. Nah itu kita. Ya, itu penting sih. Tapi kalau gue lihat ya udah jauh lebih better lah zaman dulu kita. Ya kita ngomongin 15 tahun yang lalu. Gila. Oh, iya. Ibaratnya. Dulu apa HSDPA ya? Oh iya, gue udah lama tuh nggak ngedenger istilah itu. Di bawah 2G itu, kacau banget itu, gile. Dulu itu di bawah 2G ya? Di bawah 2G. Ya? Buat sharing MP4 aja sih lama loh itu. MP4 apa nih? Biasa MP4 apa dulu? Gue taunya 3GP. Baru gue ngomong 3GP. Guys, ini ilmu lagi nih. 4G yang nemuin Indonesia lu. Mungkin patennya ya atau apanya ya, gue nggak tahu. Idenya atau idenya. Orang yang menemukan dan sekaligus pemilik paten teknologi 4G. Iya. Hebat. Mantap. Ya. Hebat Indonesia sebenarnya. Makanya kita banyak tuh orang. Sebenarnya SDM kita di Indo tuh banyak yang luar biasa karirnya maupun kepinterannya sih kalau menurut gue. GG kok Indonesia tuh heroes banget sebenarnya. Makanya kita mesti jaga jangan sampai kita jadi cuma terkadang ya itu balik lagi kurang pengakuan dari negeri kita sendiri. Iya betul. Malah diakuin di negeri orang lain. Itu sih gue bingung aja sih mindsetnya gitu aja, itu doang bingung. Gue ngelihat player e-sports aja Indonesia tuh kalau dipoles tuh jadinya gila banget tuh, jago-jago banget. Oh iya. Iyalah. Makanya Indonesia megang beberapa e-sport loh di dunia. Itu dia, itu dari departemen itu doang loh bahkan. Makanya kita sih, gue rasa udah. Nah kalau kita bisa keep it up, wah udah keren lah kita di 5 tahun lagi lah, 5 tahun 10 tahun lagi. Anak-anak kita udah gede sih, udah keren banget Indo. Gue yakin. Harapannya gitulah. Revolusi mental. Tahu kan istilahnya? Harus revolusi mental. Tenang, nanti kita revolusi dari ya. Kita harus membanggakan juga produk Indonesia, jangan lupa guys. Iya. Itu penting. Apa tuh? Pinjol? Bukan ya? Ojol. Ojol udah mendunia sekarang, keren loh. Iya. Betul. Hebat ya. Hebat.
Zaman dulu kayak gue naik ojek aja masih nyarinya ojek pangkalan. Iya, harganya dulu, main ketok aja. Iya. Dulu gue ingat banget gue diojekin sama ojek ya, dari Serpong sampai Jakarta 2 jam. Nih bapak, nih itu gue yang boncengin. Gila. Kalau mulai dulu dari nggak ada ojol itu ya. Dulu nggak ada ojol, makanya kurang bayar apa nih bapak di bawah satu ini nih. Boncengin gue 2 jam dari Serpong ke Jakarta lo 2 jam. Anjir. Nggak usah boncengan, gue dari Bogor Jakarta sendiri aja udah pegel men. Dia bonceng gue. Ini gue bonceng beruang gitu kan. Dari Grimis nyampe Jakarta udah kering. Sampai kering. Yoi. Gile, makanya hebat banget itu ojol sih, mantep banget. Gua salut banget. Ya. Sesuatu yang benar-benar membantu kita sih, benar-benar. Tapi kadang-kadang ada downside-nya sih untuk teknologi yang semakin canggih. Ini out of context ya. Jadi mungkin untuk anak-anak umuran yang mungkin di bawah kita, jadi segala sesuatu udah gampang diraih. Jadi effortnya mungkin kurang. Maintenance-nya ya yang kurang ya. Iya, jadi kalau kita kan dulu mesti effort, kita mau kemana, belum ada ojol gak macam, atau kita mau beli makanan, kita mesti pergi gak macam. Kalau sekarang semuanya melalui handphone. Itu jadi kadang-kadang membuat anak-anak zaman sekarang mungkin jadi tambah males. Mungkin. Gitu. Jadi kayak kurang, fight-nya kurang. Plus minus lah bro. plus minus. Makanya gue nggak bilang nggak semuanya, cuma ya bisa menjadi kalau yang tidak terbawa mindsetnya begitu ya pasti akan jadi males sih. Tapi kalau mereka nggak ngikutin, mereka juga ketinggalan. Jadi ya. Oh iya, memang harus mau nggak mau harus ngikutin. Harus gitu. adapt ya. Harus adapt kita. Iya, adapt gitu. Kasarnya, gue nggak mau sebut umur lah di video ini. Nggak, jujur. Umuran gue ya, jujur aja itu banyak banget yang gaptek guys, serius. Jadi teman-teman main sendiri, gitu gue di Bogor itu. Jadi banyak yang gaptek, kalau nggak ngikutin tuh gue jadi kadang gue mau ngejelasinnya susah sendiri. Ya mau nggak mau, karena kalau lu nggak mau ngikutin perkembangan zaman, ya apapun lu nanti ngobrol sama orang nggak nyambung sih kalau menurut gue. Iya, ketinggalan gitu. Iyalah, ibarat kata sekarang kita taunya nggak usah jauh-jauh. Sosial media aja yang kita tahu aja cuma segelintir ya. Sedangkan sebenarnya itu udah banyak banget loh sosial media itu. Banyak. Aplikasi-aplikasi buat nyari-nyari temen, nyari-nyari pasangan, nyari-nyari BO-annya udah banyak banget. Kayak teman kita Belial ini, dia banyak sumber informasi yang bisa kita gali guys, bener. Waduh, yang kita nggak tahu. Itu boleh kita bahas di video selanjutnya tuh. Kita nyari teman main game online aja udah ada zaman sekarang. Dimana zaman dulu kita main game online nggak punya teman, bentaran bosan kan. Sekarang ada lo aplikasinya buat nemenin kita main game online tuh ada. Canggih banget udah. Tolong dibahas di pertemuan di kita berikutnya ya Pak ya. Tolong berbagi kekuatannya Pak. Kita cuma rakyat jelata. Ya, intinya teman-teman buat yang nikmatin ngedengerin kita bincang-bincang bacot-bacot ini, yang bisa dipetik adalah menjalani serius tapi harus lebih berhati-hati, dan santai juga tapi tetap serius gitu. Lebih teliti apapun itu yang mau dipilih, mau pilih apa segala macam, lebih teliti lah. Zaman sekarang kita nggak pernah tahu, semakin canggih, kasarnya scamnya pun semakin canggih, kita harus lebih teliti aja gitu. Karena dengan kita menambah ilmu dari leher ke atas, maksudnya kita nambah wawasan kita juga menjadikan diri kita heroes to zeros. Iya. Kita menjadikan from zeros to heroes ya. Dan itu yang mesti kita jaga juga. Jangan kebalik gitu. Jangan kebalik, itu penting ya. Dan semua itu nggak bisa diraih secara instan. Itu pesan dari gue. Semua tuh harus penuh dengan perjuangan dan konsisten. Itu harus dijaga tuh. Passion. Walaupun yang nonton video kita cuma dikit, gue tetap semangat, tetap happy. Betul. Kita harus tetap happy dan positive thinking. Itu penting guys.
Dari kurang lebih. Dengan segala kekurangan kita ya mungkin kita akhirin buat meeting kali ini, kita lanjut lagi di boleh apa tuh sebelum namanya kita video kita udahin, berikutnya. Sebelum kita udahin, kalau kita ada kesalahan ngomong atau mau dikoreksi atau ada ide atau apapun, boleh komen aja guys, jangan sungkan. Kita terima kritikan membangun. Oke? Di komen aja. Ada tambahan dari Belial? Udah sih, dari gue cukup sekian. Yang penting tetap enjoy, bawa santai ya nontonnya. Ya. Tuh. Sampai ketemu lagi di channel Fokas. Oke. Di episode selanjutnya. Ya. Thank you guys. See you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.